Usai menempatkan dana di Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, tentunya kali ini pemerintah akan menambah lagi 7 bank untuk program penyaluran kredit bagi sektor real dan UMKM. Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam amunisi bank ditambah, akan tetapi realisasi kredit minim. Kita langsung ke slide yang pertama. Perlu diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proses penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN di bank dikatakan sejauh ini sudah di tahap ketiga. Kemarin sudah di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, lalu Bank Pembangunan Daerah atau BPD, dan sekarang kami akan mencakup juga dengan beberapa bank lain termasuk Bank Syariah. Dan kita akan lihat selanjutnya ada beberapa poin rencana pemerintah yang nantinya juga termasuk menambah alokasi dan jumlah bank penerima dana pemerintah ke depannya difokuskan untuk stimulus bagi korporasi. Dan tidak hanya itu, bunga juga turut dipangkas dari sebelumnya adalah 3,42%, kini akan menjadi 2,84%. Nah, adapun rencana penambahan 7 bank lagi untuk penerimaan dana selanjutnya terdiri dari 4 BPD, yaitu BPD Sumatera Utara, BPD Jambi, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, dan juga BPD Kalimantan Barat. Dan kemudian juga ada 3 bank syariah, ada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Lantas seperti apa realisasi penempatan dana pemerintah di perbankan? Kita juga akan cek di slide berikutnya. Nah, bank-bank BUMN menjadi yang pertama mendapatkan kucuran dana sebesar 30 triliun dari pemerintah. Realisasi penyaluran terakhir per 14 September 2020 telah mencapai 118,9 triliun kepada 1,5 juta debitur. Nah, Himbara berkomitmen menyalurkan kredit dari 3 hingga 4 kali lipat dari total dana penempatan pemerintah tadi, di mana artinya ini memang sudah mendekati target penyaluran kredit yaitu sebesar 120,9 triliun rupiah. Nah, program penempatan dana di Himbara ini sudah berlangsung 3 bulan dan memang seharusnya berakhir pada 25 September. Akan tetapi kebijakan ini diputuskan akan tetap diperpanjang. Selain Bank BUMN, pemerintah juga menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah atau BPD sebesar 11,5 triliun dengan komitmen leverage hingga 2 kali lipat. Kita lihat per 16 September, realisasi yang telah disalurkan dari 11 BPD ini adalah 7,4 triliun. Nah, untuk BPD sebagai informasi untuk Anda, anggaran yang disiapkan ini sebenarnya adalah 20 triliun rupiah. Nah, jika sudah ada 11,5 triliun yang ditempatkan di 11 BPD tadi, maka memang masih ada sisa 8,5 triliun untuk penempatan di BPD tambahan lainnya. Namun apakah nantinya amunisi tambahan ini akan efektif? Kita simak dulu seperti apa realisasi restrukturisasi kredit di tengah pandemi berikut ini. Nah, hingga 7 September 2020, posisi realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai 804,5 triliun dari 7,38 juta debitur. Lebih rinci kita lihat sebanyak 5,82 juta pelaku UMKM telah menerima keringanan kredit senilai 360,6 triliun. Sementara 1,56 juta non-UKM ini juga sudah menerima sekitar senilai 523,9 triliun. Dengan begitu memang sejauh ini cukup banyak ya debitur yang terbantu dengan kebijakan restrukturisasi. Namun sayangnya di tengah kondisi ini, bisnis perbankan ini masih cukup menantang. Mengapa demikian? Tentunya ini semua tidak lepas dari efek pandemi COVID-19 yang membuat permintaan kredit juga melambat. Alih-alih menggenjot penyaluran kredit, perbankan justru dihadapkan dengan pengajuan restrukturisasi di tengah lesunya permintaan kredit. Dan di saat ini juga, debitur perorangan juga diduga ini lebih banyak menabung dibandingkan mengambil kredit. Sementara debitur korporasi juga disinyalir mengurangi ekspansinya agar bisa fokus menjaga kas perusahaan dan juga mengurangi potensi beban keuangan dengan salah satu caranya yaitu mengerem pengajuan kredit. Nah, lantas seperti apa kondisi penyaluran kredit perbankan jika kita tinjau nih dari segi penggunaannya, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah tren penyaluran kredit berdasarkan penggunaannya hingga Juli 2020 mengacu dari data Bank Indonesia. Pertama kita lihat kredit investasi ini masih mampu tumbuh stabil, namun kita lihat juga kredit konsumsi masih berada di teritori positif
walaupun ada sedikit perlambatan, namun di sini ada perubahan yang paling signifikan terjadi pada kredit modal kerja atau KMK yang memang terkontraksi hingga 1,7% secara year on year. Nah, karena KMK ini masih memiliki pertumbuhan yang negatif, maka itu Kementerian Keuangan juga melakukan upaya penambahan penempatan dana di bank agar bisa mendongkrak kredit KMK tadi. Jadi dengan harapan suku bunga terbaru sebesar 2,8% bagi bank dari tambahan yang ada di dana pen ini bisa menjadi amunisi perbankan selanjutnya. Nah, lebih dekat kita juga akan lihat bagaimana pertumbuhan kredit perbankan jika kita lihat dari segmentasinya. Jadi selama kurun 3 tahun terakhir ada perbedaan yang sangat signifikan dari perbandingan growth year on year. Di sini kita lihat pada periode Juli 2018 hingga Juli 2019, kredit untuk debitur korporasi non-keuangan dan individu ini awalnya ya mampu tumbuh di kisaran 11,4% dan juga 9,2%. Namun untuk tahun ini growth-nya cukup mengkhawatirkan, sangat terkontraksi. Kalau bisa kita lihat ini memang turunnya dalam sekali 0,9% dan 1,5%. Sementara untuk kredit segmen lainnya kita lihat termasuk kredit pemerintah daerah, kemudian ada perusahaan industri keuangan non-bank atau IKNB, ini memang terlihat tidak berbeda jauh trennya, memang sudah melambat dari dulu yaitu di negatif 4%-an. Nah, seiring dengan fungsi intermediasi perbankan yang kondisinya memang di luar kebiasaan, memang harapannya adanya stimulus dari pemerintah ini memang bisa ditambah. Namun perlu diingat lagi ya, yang butuh bantuan pemerintah dan perbankan tidak hanya UMKM tetapi juga korporasi. Karena kita tahu di bawah naungan korporasi masih ada banyak nasib individu yang juga dipertaruhkan. Nah, seperti apa kelanjutan pemberian stimulus dan juga bentuk-bentuk kebijakan yang diambil pemerintah, tentunya kita akan nantikan. Semoga perbankan, UMKM, korporasi semuanya ikut terbantu sehingga target akselerasi pertumbuhan ekonomi pemerintah dapat tercapai.